Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong resmi mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjara pada perkara korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Pengajuan banding ini dilakukan melalui pengacara Tom Lembong, Zaid Musyafi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 22 Juli. Zaid meyakini banding yang diajukan akan memberikan putusan yang adil untuk Tom, yakni pembebasan. Menurut Zaid, putusan hakim terhadap kliennya tak sesuai dengan fakta persidangan. Zaid lantas menyoroti sejumlah hal terkait vonis yang dijatuhkan pada Tom Lembong oleh Pengadilan Tipikor, seperti tak ada niat jahat atau mens rea yang dilakukan Tom Lembong saat menerbitkan kebijakan impor gula saat masih menjabat sebagai Mendak di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain itu, Zaid menyayangkan pertimbangan hakim yang menyatakan Tom Lembong korupsi. Zaid juga menyoroti tak ada ahli, saksi, atau fakta persidangan pembahasan mengenai kapitalisme. Lebih lanjut, dikatakan Zaid bahwa dalam petitum yang diajukan, Tom enggan namanya tercatat sebagai pelaku koruptor di negara ini. Untuk diketahui, Tom Lembong dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat 18 Juli. Selain itu, Tom juga dijatuhi denda 750 juta rupiah. Hakim menyebut hal yang memberatkan hukuman terhadap Tom Lembong yakni mengedepankan ekonomi kapitalis saat menerbitkan kebijakan impor gula. Sementara hal yang meringankan yaitu Tom Lembong tidak menikmati hasil korupsi serta sopan selama persidangan. Insya Allah hari ini kami akan resmi memasukkan dokumen pernyataan banding atas putusan Pak Tom Lembong, ya, di mana kita sudah mendengarkan semua pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan didasarkan pada pembuktian fakta persidangan itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengajukan banding. Ya. Banding ini ranahnya masih judek faksi, termasuk pemeriksaan fakta, makanya kita akan membantah hal-hal apa saja yang dinyatakan oleh hakim dalam vonis. Apa-apa yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim akan kita bantah dalam memori banding ini. Dan secara resmi kita siang ini mengajukan banding atas putusan Pak Tom Lembong. Berkas-berkas apa saja yang dibawa, Mas? Apa saja yang dipersiapkan? Jadi kalau secara berkas tentu surat kuasa sudah ditandatangani Pak Tom Lembong untuk menyatakan banding, ya kan? Kita akan menyatakan banding. Setelah itu tentu dokumen administratif sesuai kebutuhan di pengadilan sudah kita siapkan dan sudah kita penuhi. Dalam waktu dekat, tidak lama kita setelah pernyataan dan memasukkan banding ini kita akan memasukkan memori banding. Ya, jadi setelah itu memori banding itu akan kita isi, akan kita tuangkan seluruh kejanggalan-kejanggalan atau pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Contoh paling utama adalah seperti yang sudah disampaikan setelah putusan kemarin, tidak adanya mens rea, tidak adanya niat jahat. Tapi Pak Tom dalam putusan pertama itu dikatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Bagaimana sebuah tindak pidana terjadi secara bersama-sama kalau Pak Tomnya sendiri tidak kenal dengan dan tidak pernah berkomunikasi baik sebelum, pada saat, ataupun setelah beliau menjabat sebagai menteri kepada orang yang dimaksud melakukan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Ditambah lagi setelah persidangan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim, hakim menyatakan bahwa kerugian itu adalah 194 miliar, bukan 500 miliar. Seperti yang di dalam dakwaan dan tuntutan jaksa. Nah, 190 miliar ini dari mana asalnya? Dari kelebihan bayar PT PPI kepada perusahaan swasta. Pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah Pak Tom ini Menteri Perdagangan atau direksi PT PPI? Ataukah Menteri Perdagangan ini adalah pemegang sahamnya PT PPI? PT PPI BUMN, pemegang sahamnya adalah Menteri BUMN, bukan Pak Tom Lembong selaku Mendak. Kenapa jadi kerugian lebih bayar PT PPI terhadap perusahaan swasta gula rafinasi ini ditanggungjawabkan kepada Pak Tom? Apa kausalitasnya? Apa korelasinya? Ini yang sangat kita sayangkan. Bagaimana bisa putusan seperti ini? Gitu. Nah, ditambah lagi 194 itu adalah sifatnya potensial loss, gitu kan? Nah, itu yang menurut kita itu sangat tidak tepat. Makanya kita menempuh upaya hukum banding ini.
Berarti sekarang hari ini baru mengajukan aja Bang, yang memorinya belum Ya, ini ya Bang? belum. Jadi hari ini kita resmi menyatakan, mengajukan, nanti keluar akta banding, itu kita sampaikan di hari ini. Nanti setelah kita beberapa hari ke depan, kita akan segera menuntaskan memori banding untuk diajukan kepada pengadilan negeri untuk ditujukan ke pengadilan tinggi nanti. Mungkin sedikit aja Bang terkait memori banding Bang. Oke, jadi salah satu poin seperti yang tadi udah disampaikan ya. Jadi di memori banding ini juga nanti kita tetap, petitum kita akan meminta Pak Tom bebas. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Ari Supamir kemarin, 1 hari saja Pak Tom itu ditahan, dia akan mengajukan banding. Dia tidak mau namanya tercatat sebagai pelaku koruptor di negara ini. Ya, bukan pelaku korupsi, pelaku korupsi di negara ini. Itu makanya dia akan mengajukan banding. Untuk itu hanya upaya hukum banding lah gitu. Dan itu nanti kita akan udah upaya-upaya lain setelah kita membaca dengan detail putusan Pak Tom Lembong itu pertimbangannya apa-apa saja gitu kan. Ditambah lagi saya terangkan bahwasanya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa ada pertemuan, ada korelasinya antara Pak Tom dengan perusahaan swasta itu hanya didasarkan pada keterangan saksi yang pada saat persidangan menyatakan lupa bahwasanya Pak Tom. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.